Manusia dan agama, dua hal yang tidak bisa dipisahkan sejak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Silmi Kafah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sejak awal kita selalu bertanya, kita ini dari mana, buat apa kita hidup? Dan apakah ada kekuatan lain yang lebih besar dari kita? Disinilah agama hadir. Agama memberi kita semacam peta atau pedoman hidup. Tapi ini bukan cuma soal spiritual, agama juga menunjukkan bagaimana manusia menggunakan akal dan logikanya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tadi. Tapi cara pandang kita terhadap agama itu beda-beda. Begitu juga cara agama memandang kita. Setidaknya ada 3 kacamata besar yang bisa kita pakai untuk melihat hubungan manusia dan agama. Yang pertama, dari kacamata filsafat barat. Cara pandang ini sangat antroposentris, artinya manusia jadi pusatnya. Logika manusia adalah patokan utamanya. Di sini, agama sering dianggap sebagai ciptaan manusia, sesuatu yang kita buat untuk menjawab kebutuhan kita dan sebagai alat bantu moral agar kita bisa hidup rukun bersama. Yang kedua, dari kacamata filsafat timur. Kalau di sini beda lagi, manusia dilihat sebagai bagian kecil yang tak terpisahkan dari alam semesta. Agama bagi mereka adalah jalan untuk mencapai harmoni. Tujuannya adalah mencari keseimbangan dan ketenangan batin, menyatukan diri dengan alam. Yang ketiga, dari kacamata filsafat Islam. Cara pandang ini menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segalanya. Dialah sumber ilmu dan sumber nilai baik buruk. Dalam pandangan Islam, agama bukanlah ciptaan manusia, tapi wahyu dari Tuhan. Agama diturunkan untuk membimbing kita sebagai makhluk yang punya akal sekaligus spiritualitas untuk jadi pemimpin yang baik di muka bumi. Nah, inti ajaran dalam Islam itu sering dirangkum dalam 3 hal yang tidak bisa dipisahkan: iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah apa yang kita yakini. Ini pondasinya. Keyakinan kita di dalam hati. Islam adalah apa yang kita lakukan. Ini adalah bentuk penyerahan diri kita lewat perbuatan dan amalan, seperti sholat, puasa, dan zakat. Ihsan adalah puncaknya. Ini soal rasa atau kualitas ibadah kita. Seperti kata Nabi, kamu beribadah seolah-olah melihat Tuhan, dan jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu yakin Tuhan melihatmu. Jadi kenapa sih manusia butuh agama? Menurut pandangan Islam, kita lahir dengan fitrah. Anggap saja ini sebagai setelan pabrik atau insting bawaan yang membuat hati kita selalu rindu dan mencari Tuhan. Disinilah peran akal dan wahyu. Akal kita gunakan untuk berpikir dan melihat tanda-tanda kebesarannya di alam. Tapi akal kita terbatas. Maka wahyu seperti Al-Quran hadir untuk memberi petunjuk yang pasti dan jawaban yang tidak bisa dijangkau oleh logika kita semata. Dalam hidup sehari-hari, fungsi agama sangat terasa. Agama jadi pembimbing, jadi penolong saat kita kesulitan, dan yang terpenting, jadi penentram batin. Ketika orang imannya kuat menghadapi cobaan, dia akan menerimanya dengan sabar. Dia percaya bahwa ini adalah ujian dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuannya. Jadi kita bisa lihat bahwa agama punya peran penting dalam hidup manusia. Bagi filsafat barat, agama adalah produk kesadaran manusia. Bagi filsafat timur, ia adalah jalan menuju harmoni. Dan bagi filsafat Islam, agama adalah wahyu dari Tuhan yang jadi panduan hidup. Pada akhirnya, agama bukan cuma soal keyakinan. Agama adalah fondasi cara kita berpikir dan bertindak, membimbing kita, menyeimbangkan akal dan wahyu agar hidup kita tenang dan bahagia di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.